tes satu. Monggo bapak-bapak ibu-ibu para rawuh sinambi ngunjuk saha dahar santai-santai mawon gitu. Kita awiti kanthi wonten istighfar kaping 3, syahadat kaping 3, salajengipun kula pimpin anggenipun ngitun donga dhateng Kanjeng Nabi saha para pendahulu leluhur kula panjenengan sedaya ingkang sami sampun murut kasiten jati. Monggo kawula dherekaken sesarengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa abnaihi wa banatihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ila arwahi jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wal awliya wal amilin syuhada'i was salihin di masyariqil ardi ila magharibiha thumma ila arwahi sedayanipun para ratu, para ulama, para awliya, para cikal bakal keratah Mataram Islam mungkinipun Mbah Kiai Ageng Bondan Kejawab, Kiai Ageng Getas Pendawa, Kiai Ageng Selo, Kiai Ageng Enis, Kiai Ageng Pamanahan, Panembahan Senopati, Susurunan Hanyakrawati, Pangeran Martopuro, Sultan Agung Hanyakrokusumo, Sunan Amangkurat kapisan mugi pungkasan, Sunan Pakubono kapisan mugi pungkasan, Sultan Hamengkubuwono kapisan mugi pungkasan, Mangkunegara kapisan mugi pungkasan, Paku Alam kapisan mugi pungkasan. Al-Fatihah ugi katur dumateng sedaya para auliya, para ulama ingkang sami minangka cikal bakal iman Islam tlatah Mataram niki-nipun Kyai Dijen Kyai Ahmad Kategan, Kyai Juru Kiting, Tumenggung Singoranu, Panembahan Purubaya, Wetgaleh lan sedayanipun. Al-Fatihah katur dumateng sedaya leluhur, Bapak, Ibu, kakung putri, buyut canggah sedayanipun, monggo dipersebut piyambak-piyambak asmanipun ingkang sami sampun murut kasiten jati. Monggo. Sulit. Wa usulihim wa furu'ihim wa ila arwahi sedaya ahli kubur muslimin muslimat mukminin mukminat saindenging bawana niki-nipun katur dumateng sedaya ahli kubur wonten ing wilayah daerah Kaladan mriki minal muslimin muslimat mukminin mukminat. Wal Fatihah ugi katur dumateng kula panjenengan para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, mugia tansah pinaringan rahayu widodo wilujeng sehat wal afiat. Putra putrinipun paringi putra putri ingkang soleh lan solehah, mliginipun ingkang saking golongan muslimin muslimat tansah katetepaken iman lan islamipun wiwit dinten menika dumugi salajengipun. Ala hadinya wa ala kulli sholihah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Konjuk wonten ngarsanipun bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh, ini sepuh, aji sepuh, ten ngarsanipun mugi para rawuh ingkang minangka sederek-sederek kula saking pundi kemawon nggih, saking Jakarta, saking mbok bilih wonten ingkang saking luar ngayu Jakarta, mbok bilih wonten melih ingkang saking luar Jawa, ini luar planet mboten mungkin. Para rawuh bapak-bapak, ibu-ibu, Trah R. Harjawarsita, alhamdulillah siang menika kula panjenengan sageta ngempal manunggal nyawiji wonten ing papan ingkang minulya menika kanthi sehat wal afiat ingkang estu, nglampahi salah setunggal sunahipun Kanjeng Nabi nggih menika silaturahmi. Ngeraketaken silaturahmi niku salah setunggal ingkang dadosaken lancaring rezeki. Sebabipun wonten cerita bahwa merekatkan silaturahmi. Silatun itu artinya sambungan. Silatun itu artinya sambung. Rahmi artinya kasih sayang. Jadi silaturahmi itu artinya nyambungke kasih sayang. Ingkang minangka menyambungkan sifat-sifate pangeran ingkang arupi Rahman lan Rahim. Nah, Rahman itu untuk seluruh muslimin muslimat, Rahim itu untuk seluruh umat manusia. Dados silaturahmi wonten ing siang menika tidak hanya sekedar kaum muslimin dan muslimat, tapi sederek-sederek kita ingkang saking agami sanesipun itu juga merasakan manfaatnya, saling bertegur sapa, saling bertukar cerita, insya Allah langkung-langkung nambahi keraketan lan nambahi raketipun paseduluran para bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh. Amin ya robbal alamin. Kaping kalih silaturahmi menika bapak ibu para rawuh kaserat wonten ing salah setunggal hadis sahih ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi. Al arwahu junudun mujannadah. Arwah manusia itu saling kuat menguatkan. Sejak kapan? Sejak kita masih di alam kelanggengan. Atau nanti juga kalau di khazanah tiang muslim yang tanah Jawa, sejak taksih wonten ing alam kamandungan. Pramila nuwun sejarah-sejarah ingkang saking muslimin muslimat menika. Sejak di dalam kandungan kula panjenengan sampun dipun kenalaken dhateng Gusti Pangeran. Khususnya kaula muslimin muslimat ing tanah Jawa. Tanah Jawa ingkang kula maksud boten namung Pulau Jawa, tetapi seluruh Nusantara, mulai dari Aceh sampai Papua nanti sama. Begitu terdeteksi seorang ibu hamil paling tidak 4 bulan, bapak ibu terutama simbah nglajengaken adicara upacara nek tenggen kula mapati. Di beberapa tempat namanya ngapati. Itu nanti di situ dikenalkan dengan Gusti Pangeran kanthi waosan surat-surat ingkang surat-surat menika dipun bandhet saking asmanipun para nabi lan para priyagung ingkang minulya. Sehingga ketika kita tadi mapati itu, bapak ibu undang tetangga.
undang sederek-sederek, sanak kerabat. Itu sama-sama nyengkuyungi yang masih di dalam kandungan. Supaya apa? Supaya kenal dengan pangeran. Pramila dalam tata cara orang Islam di tanah Jawa itu nanti dibacakan ayat-ayat Quran. Surah Maryam, surat Yusuf, surat Luqman, surat Yunus, surat Muhammad, surat nama-nama orang mulia. Kemudian dibacakan zikir tahlil kalimah thayyibah, lajeng dipun tutup dening amal sedekah. Sedekah ingkang sakmangke dipaketkan, dibungkuskan yang orang-orang dulu nyebutnya berkat. Nek orang sekarang kula nyebutnya MBG. Makanan berkat gratis. Belum pernah ada sejarahnya berkat dari acara-acara seperti tadi itu orang keracunan. Dereng wonten. Niki kita keracunan mboten nggih niki. Mboten nggih. Berarti estu kathah barokah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu nanti sampai tidak hanya 4 bulan, 7 bulan sama. Dan ini non sewu Bapak Ibu-ibu, saya tidak tahu latar belakang Bapak Ibu-ibu, ormasnya apa, alirannya apa, monggo itu masing-masing. Tapi saya penelitian begini. Nah, di acara-acara upacara mulai dari sejak di dalam kandungan 4 bulan, 7 bulan, sampai nanti lahir brokohan, itu justru di agama Hindu nggak ada. Itu adalah amaliyah para ulama-ulama ingkang bangun tanah ini. Kalau dalam khazanah Mataram Islam itu sejak era Sultan Agung. Era Sultan Agung. Karena Sultan Agung itu membuat acara-acara begitu, anggenipun menapa? Ngelas tentunaken ugi mewariskan iman Islam bapak lan ibu datang iman Islam putra putri utawa putune. Maka yang lebih sibuk biasanya simbah, entah kakung entah putri. 7 bulan nanti juga sama. Begitu 7 bulan selesai, masuk hari kelahiran, anak lahir, ibune sehat, anaknya sehat, simbah sibuk ndamel brokohan. Kita gini bapak-bapak tasih napa pun? Tasih nggih. Nah itu. Ibu-ibu tasih nggih. Yang sibuk biasanya simbah, Mbah Putri sibuk itu. Anak lahir damel brokohan. Minangka napa? Minangka raos sing syukur dumateng Gusti Allah. Raos sing syukurnya bentuknya damel makanan dibagikan ke tetangga. Orang dulu nyebutnya brokohan, nek carane tembung Arab, tembung Jawa niku barokahan. Maksudnya supaya anak yang lahir itu membawakan berkah. Nah. Ning orang Jawa itu bukan hanya bayi lahir, pedet karo cempe. Ini anak-anak generasi Korea udah nggak tahu pedet sama cempe kayaknya. Iya, nggak tahu kan? Napa meneh codot, gudel. Pedet itu anak sapi, cempe itu anak kambing. Korea ini pun buat ngetes Pak. Pedet sama cempe lahir, kalau di tanah Jawa ya tetap dibarokahi. Terus apa betul Pak? Zaman alit-alit ini kan terus nggih. Sampai sekarang masih kurang. Lah kula niku nggih kerapatan niku didok-dok Assalamualaikum Pak niki. Brokohan. Nek tenggen kula namanya dawetan. Nggih, dawetan Pak nggih. Dawetan napa Pak? Alhamdulillah Pak, cempe kula pedet kula lahir kanthi slamet. Nah kok diselamatin? Iya, karena apa? Karena besok pedet sama cempenya itu diarep-arep untuk acara-acara nek cah lanang niku mangke sunatan atau paling tidak kurban Idul Adha, supaya pedet sama cempenya selamat bisa dipakai untuk kurban. Kalau pedet sama cempe dipakai kurban itu artinya pedet sama cempenya barokahi karena dipakai untuk kurban Idul Adha. Karena itu kalau kita kurban Idul Adha itu nyuwun sewu, yang tadinya tidak pernah kelihatan ke masjid itu pas Idul Adha ketok Pak. Nggih Bu nggih. Ketok niku.
Nek monggo kula mboten menapa sae, itu menunjukkan bahwa daging kurbannya penuh barokah. Sebab apa? Saking barokahnya ingkang dereng nate ketinggal teng masjid niku kanthi rawuh bisa mau datang ke masjid gara-gara mau menikmati keberkahannya daging Idul Adha. Alhamdulillah. Nah, jadi itu pelajaran pertama, kita menyadari bahwa ikatan kita al-arwahu junudum mujannada. Ruh itu saling menguatkan. Fama ta'arafa minha iktalafa. Roh sejak dari alamnya Gusti Allah itu sudah saling kenal mengenal, sehingga ketika diciptakan manusia turun di dunia, ruh itu tadi akan ketemu dengan ruh yang dulu di alam malakut, alam Gusti Pangeran sudah pernah ketemu. Pramila nuwun sewu, siang hari ini kita ketemu di tempat ini menunjukkan bahwa ruh kita ini dulu ribuan tahun lalu di alamnya Gusti Allah itu sudah saling ketemu. Ini ketemu fisiknya dan rohnya. Karena itu nuwun sewu, bagi saya kalau jenengan nonton televisi ada orang katanya bisa wawancara sama arwah yang sudah meninggal, menurut saya itu kurang. Sebab apa? Sebab ketemu dengan manusia hidup ini ada jasad, ada ruh di sini. Ini adalah pertemuan yang lebih daripada pertemuan orang ketemu jin, ketemu demit di pojok-pojok. Sebab apa? Siang hari ini kita ketemu di tempat ini saling menyapa, saling salam. Minangka napa? Minangka pertemuan lahir saha batin, jasad dan ruh. Ini semuanya dalam rangka napa? Silaturahmi. Niku pertama. Kaping kalih nggih. Wa matana karo minha ikhtalafa. Ruh yang di dunia, di alam Gusti Pangeran tidak pernah ketemu, itu di dunia juga tidak akan pernah ketemu. Termasuk ada orang nikah perjodohan. Itu kalau ada orang yang sudah nikah perjodohan, itu berarti dulu di alam akhiratnya itu sudah ketemu, sehingga di dunia dipertemukan dengan jodohnya yang itu. Yo jenengan taklet, nek kasus Pak Ridwan Kamil pripun Pak? Kalih sinten Aura Kasih apa sinten? Jadi ruh-ruhnya itu dah. Nah, sehingga silaturahmi ini tadi dalam rangka mempertemukan jasad dan ruh ingkang tujuannya adalah merekatkan persaudaraan yang miturut cara dene Quran lita'arofu, untuk saling kenal mengenal. Itu yang kedua. Yang ketiga, semua agama Islam dan yang lain sebelumnya itu dipertemukan dalam satu kesatuan, yaitu napa? Nembah wonten ngarsanipun Gusti Allah. Sehingga nanti bapak-bapak ibu-ibu ini kita kan sudah masuk bulan Ruwah. Sebelum bulan Ruwah itu bulan Rejab. Cerita Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi itu sejak langit pertama itu ketemu dengan leluhurnya semua umat manusia, yaitu Kanjeng Nabi Adam alaihis salam. Itu wonten langit pertama. Langit ingkang kaping kalih, Kanjeng Nabi kepanggih datang leluhuripun ingkang Nabi Isa lan Nabi Yahya. Nabi Isa ini nanti yang dalam sederek-sederek kita saking Nasrani kasebat Gusti Yesus. Jadi di langit kedua Kanjeng Nabi ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga Kanjeng Nabi ketemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini adalah salah satu keturunan Nabi Yakub atau Nabi Israel. Nabi Yakub ini yang nanti menjadi cikal bakal Bani Israel yang kemudian merumuskan diri kaum umat-umat dari bangsa Yahudi. Yakub punya putra namanya Yusuf.
Pramila di dalam tadi saya cerita Mapati atau Mitoni, itu salah satu surat yang dibacakan kepada bayi itu adalah surat Yusuf. Kersane napa? Supaya putrane napa putrine paring bagus pasuryan. Ganteng, kalau perempuan cantik. Biasa pernah diprotes itu. Pak niku lihat nalika Mapati napa Mitoni, kula pun waosaken surat Yusuf. Ning anak kula kok mboten bagus ya, Pak. Ada yang protes gitu. Lah kula jawab, ya nek mboten bagus putrane ya anu nuwun sewu Pak Bu niku tajwide leh maca niku salah-salah tajwide. Ya baca surat Yusuf, kenapa dibacakan surat-surat? Nanti Maryam juga dibaca itu biasanya. Jadi saya katakan tadi, saya penelitian tentang tradisi kayak gini. Itu justru di agama Hindu dan Buddha nggak ada. Mulai dari Mapati, Mitoni, justru di Quran ada itu cerita tentang anak yang dikandung dalam kandungan, kemudian bapak ibunya ketika hamilnya itu sudah terasa, itu bapak ibunya mendoakan. Ada dalam Quran. Bercerita bahwa itu tradisinya umat-umat terdahulu, umatnya para nabi terdahulu yang diterasakan sampai dengan umatipun Kanjeng Nabi Ageng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang keempat, ini terkait dengan silsilahipun panjenengan ingkang minggahipun dumugi Panembahan Purubaya Wedgaleh. Nah, kula nggih sok asring ziarah teng Wedgaleh, Masjid Kagungan Dalem, Masjid Sultani Wedgaleh. Di Yogyakarta kurang lebih masjid-masjid sepuh yang seperti Wedgaleh itu kami menelusuri ada sekitar yang masih bisa terlihat itu 130-an. Tapi yang tidak terlihat, yang sudah hancur atau direnovasi karena tidak tahu ceritanya akhirnya direnovasi itu sekitar 360 masjid tua. Jadi para cikal bakal Mataram Islam yang bangun tanah kita ini itu bangun masjid untuk mendoakan satu harinya wong mukmin di tanah Mataram. Satu harinya wong mukmin di tanah Mataram itu didoakan dengan satu masjid. Sehingga masjid-masjidnya ini tadi jumlahnya 360. Yang masih kami bisa telusuri sampai hari ini sekitar 130. Yang tercatat di Kawedanan Pengulon Keraton Ngayogyakarta hanya sekitar 68 masjid. Pramila berbakti dengan para leluhur, para pendahulu. Nek carane Jawa caos bekti datang para leluhur, nek carane Arab itu namanya birrul walidain. Itu dalam hubungannya dengan cikal bakal tanah yang kita tempati. Kita tinggal di sebuah tempat yang 500 tahun lalu sudah dibuka sama salah satunya Mbah Panembahan Purubaya. Sudah dibuka oleh beliau-beliau. Hari ini kita tinggal di sini, minum air di sini, beranak pinak di sini, tumbas siti, bangun tempat tinggal di sini. Itu yang langkung nuwun sewu. Apa pernah kita mengirimkan doa untuk para leluhur Mataram ini tadi? Kirimkan Fatihah suwun ke ngapura. Karena apa? Kita tinggal di sini di tempat yang mereka inilah dulu yang membangunnya 500 tahun lalu sebelum kita hidup hari ini. Nah, tadi di awal saya ajak bapak-bapak ibu para rawuh mengirimkan ke beliau-beliau yang bangun tanah ini. Tadi saya nyebut sejak Kyai Bondan Kejawat, Kyai Getas Mendowo, Panembahan Kyai Agung Selo, Kyai Agung Nis, Kyai Agung Pamanahan, sampai Panembahan Senopati, sampai para ulama-ulamanya, salah satunya Panembahan Purubaya leluhur panjenengan. Itu salah satu ulama-ulama yang ditempatkan di masing-masing tempat mengawal pendirian tatanan Mataram Islam sampai dengan kemudian beliau meninggal dimakamkan di sini. Kalau di dalam Babat Diponegoro, Panembahan Purubaya ini nanti yang bangun Sarian di Wedgaleh itu, Panembahan Purubaya. Nah, sehingga kumpulan terasi yang hari ini, walaupun itu kehidupan 500 tahun, mungkin saya banyak di berbagai tempat nanti ada yang ngomong, lah Pak itu kan wis maku Pak, wis ora penting saiki sing digagas nampung Mbah, nek mboten paling enggak Mbah Biyut, nek mboten paling Mbah Canggah, kan gitu. Tetapi
Di luar itu tadi saya ajak ada para rawuh. Ini orang-orang ini dulu yang bangun tanah Mataram Islam ini. Dan bangun di setiap pojok, setiap arah mata angin, kiblat papat lima pancer, kiblat papat itu dibangunkan masjid. Kalau di tanah Ngai Jakarta nanti namanya Masjid Patok Negoro. Kenapa kok dibangunkan masjid? Supaya orang-orang yang tinggal di tempat ini diberikan keamanan, keselamatan oleh Allah. Lah kok bisa? Iya, karena di setiap pojok-pojok kota, pojok-pojok kiblat papat lima pancer itu tadi dikumandangkan azan. Azan niku nek cara dene hadis Kanjeng Nabi saged ingkang minangka mengusir keburukan-keburukan, nek cara dene para aulia ing tlatah Mataram, para pendahulu itu yang menyingkirkan bala bencana. Kalau ada angin kencang kemarin itu, saya pulang ke rumah sekitar jam setengah 1, jam 1 itu angin kencang itu saya keluar rumah, di depan rumah saya azan, di belakang rumah azan. Karena khawatir kalau tiba-tiba anginnya kencang, ada wit-witan yang ambruk, ada berbagai macam yang terjadi, kita tidak tahu nih. Insya Allah kula panjenengan paringi selamat sedayanipun. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi kaitannya dengan itu, ini tidak hanya saya sampaikan di umuran terah yang ada hubungannya dengan beliau, tapi juga di beberapa acara-acara apapun. Saya pasti akan menyampaikan bahwa jangan lupa doakan para pendahulu yang dulu bangun wilayah ini. Paling enggak didoakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sebab apa? Sebab beliau-beliau itu bangun wilayah ini sebelum kita datang ke sini paling tidak 500 tahunan yang lalu. Ya, mudah-mudahan ingkang kita bekteni, para leluhur ingkang kula bekteni, ingkang kula kintun donganipun, beliau-beliau tansah pinaringan jembar alam kuburipun. Amin ya robbal alamin. Nah, yang keempat, ini yang nanti menjadi perhatian kita hari ini, karena hampir sebagian besar tinggalannya simbah para pendahulu yang kita sebut tadi namanya itu Mbah Panembahan Purboyo ke bawah atau yang ke atas, minimal ke atasnya tadi. Ada banyak tinggalannya yang hari ini tidak terurus. Tidak terurus itu maksudnya apa? Maksudnya paling tidak para penerusnya itu meneruskan amal-amal baik yang dulu pernah beliau lakukan. Amal-amal baik itu banyak. Ini karena terkait dengan tatah Mataram lagi ya. Jadi kalau badhe maturaken, ada satu hal yang hari ini luput dari generasi anak-anak kita. Apa? Hampir semua tempat, hampir semua wilayah di tanah Mataram ini, tanah Yogyakarta ini, itu nama-nama kampungnya adalah nama wit-witan atau nama pohon. Tadi saya lewat Janti, Ngipik, jenengan mungkin sering lewat pasar Ngipik, nggih. Tapi apa pernah jenengan ngerti ada pohon namanya pohon ipik? Mboten. Nanti Pak. Pohon ipik ada. Kita tinggal di tanah Yogyakarta, dulu namanya Alas Mentaok. Nopo sampun sami weruh wit mentaok Pak Bu? Sampun. Sampun. Apa? Iya aku nandur. Oh nandur. Kula nggih sami Mbak. Nggih. Kalau perlu kita adik-adik anak-anak kita Bu Pak, diajarkan itu nama pohon-pohon. Saya pernah ngisi acara di Bumiayu, pesantren namanya pesantren benda. Saya tanya, wit bendanya mana? Lah, benda itu nama pohon Pak. Itu kiainya tanya begitu dengan saya. Enggak. Kalau di sini Bendo, makanya nama kampung-kampung itu banyak sekali. Bendo, Bendosari, apalagi Mojo, Mojo Laban, Mojo Legi, Mojo Werno, Mojo Sari. Nah, aku takut ibu-ibu. Ibu-ibu ngerti Nogosari enggak Bu? Makanan. Ah, panganan.
Wit Nogosari paling dekat dari sini itu jenengan ke makam Kota Gede, dari masjid ke selatan itu, sebelum masuk di depan rumah Abdi, di depan tempat kantornya Abdi Dalem itu ada pohon gede-gede. Itu pohon Nogosari. Pohon Nogosari. Maka karena nama tempat, ada nama tempatnya Nogosari. Ada nanti nama tempat Janti. Ibu-ibu, bapak-bapak mungkin pernah dengar nama sirkuit Sentul. Itu nama pohon, Sentul. Sentul. Ada lagi di Jakarta Kosambi atau Kesambi, itu juga nama pohon sambi. Ada lagi nama tempat, banyak. Lempuyangan, Wali Kukun nama stasiun. Kalau pernah ke arah timur, Ngawi, arah ke setelah Seragen ya, Pak, Wali Kukun. Nah, ini tinggalannya para mbah-mbah kita dulu, ngasih nama tempat, nama pohon, minangka peradaban kita ini adalah peradaban ingkang ramah lingkungan. Sehingga anak-anak kita, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin jenengan juga lah, ini paling enggak mempelajari atau tidak merawat atau tidak nandur wit-witan ingkang minangka tetengeripun peradaban. Di situ ada pohon, yang pohonnya itu mesti jadi penanda, sehingga pohon ini nanti menjadi sumber air di sumur-sumur kita. Sehingga beberapa pohon karena dia memiliki fungsi merawat air itu oleh mbah-mbah kita dulu, itu dikasih cerita yang ceritanya rata-rata cerita horor. Oke. Cerita horor, yang cerita horor itu nanti dimasukkan dalam film, sehingga kalau kita melihat ada pohon gede itu sing ketok teng mriki itu mesti Susana. Jadi ada banyak hal itu yang warisan-warisan yang saya kira penting untuk kita pelajari. Nah, yang terakhir di sebelum misalnya ada tanya jawab gitu. Napa? Buatan usulan, boleh? Oh, kalau kita buatan usulan. Sekedap ya, kalau tak wawasakan hadis Kanjeng Nabi, ingkang gegayutannya kalih ruwahan. Gitu. Menika kan saking kitab Sahih Bukhari, hadis-hadis sahih ingkang nerangaken menapa ingkang kita lampahi wonten ing bulan ruwah. Haddatsana Utsman ibnu Abi Syaibah. Imam Bukhari nampi hadis menika saking Utsman bin Abi Syaibah. Haddatsana Jarir nampi hadis saking Jarir, an Mansur, Jarir saking Mansur, an Sa'ad bin Ubaidah nampi hadis saking Sa'ad bin Ubaidah, an Abi Abdurrahman As-Sulami ingkang nampi hadis saking Abi Abdurrahman As-Sulami, an Aliyin radhiyallahu anhu saking baginda Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ola baginda Ali paring dawuh, kunna fi janazatin fi baqiil gharqad, fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqa'ada wa qa'adna haulahu. Baginda Ali matur ngoten, saya bersama para sahabat yang lain berada di makam. Di makam itu kita sedang ngurusi jenazah dan ngurusi makam baki di samping Masjid Nabawi Madinah. Muga-muga bapak-bapak, ibu-ibu kanugrahan rezeki yang pun saged tindak kaji napa umroh. Amin ya robbal alamin. Lajeng ketika bersih-bersih makam tadi, Kanjeng Nabi rampung. Waqa'ada waqa'atna haulahu, lajeng para sahabat Sayyidina Ali lan para sahabat ngempal mengelilingi Kanjeng Nabi. Teng sarean niki kasusnya teng sarean. Wa ma'ahu mihsaratun, Kanjeng Nabi ngasta teken kanan kasa, lajeng tekenipun dipun tancepaken faja'ala yang kutubi mihsaratihi, lajeng Kanjeng Nabi jumeneng
ingkang dipun sangga dening tekenipun disangga oleh tongkatnya. Kanjeng Nabi berdiri disangga oleh tongkatnya. Summa qala lajeng Kanjeng Nabi paring dawuh, ma minkum min ahadin sinten kemawon para rawuh min nafsin mampusatin illa kutiba makan uha minal jannati wan nar ingkang sami rawuh estu Kanjeng Nabi dawuh sampun kecatet sampun ginaris jenengan niku kecatet minangka swarga napa neraka kabeh sampun ginaris sudah ada tulisannya. Wa illa qad kutibat sakiyatan aw sa'idatan ugi teng dunya niku melarat napa sugih niku sampun kecatet. Qala rajulun lajeng wonten sahabat ingkang tantet dhateng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah duh Kanjeng Nabi. Afala nattaqilu ala kitabina wa nadaul amal. Para ini wonten sahabat tantet Kanjeng Nabi, kinten-kinten nek sampun kecatet kita-kita niki minangka ahli swarga napa ahli neraka. Kinten-kinten kedah ngamal napa boten. Nah, kula niku curiga. Ini jangan-jangan yang tanya orang Jawa. Pertanyaannya, nek pun estu pun ginaris mlebu swarga napa neraka? Kinten-kinten kedah ngamal apa mboten nggih? Kula mikir kek ki wong Jawa. Apalan natakilu ala kita bina wa nadaul amal. Faman kana minna min ahli sa'adah fa sayasiru ila amali ahli sa'adah. Wa man kana minna min ahli syaqa fa sayasiru ila amali ahli syaqawah. Ya Nabi, kinten-kinten kedah ngamal apa mboten? Nek estu kula niki kalih sederek-sederek kula pun kecatat minangka ahli swarga nggih pun ampun ngamal kan tetep bakal mlebet swarga. Lah nek kula niki kalih para sahabat pun kecatat ahli neraka, kinten-kinten mboten ngamal nggih tetep ahli neraka nggih. Lah Kanjeng Nabi mangsuli menjawab, qala amma ahlu sa'adah fayassaruna ila amali ahli sa'adah. Sing kecatet sampun ginaris kecatet ahli swarga niku Kanjeng Nabi dawuh akan diberikan kemudahan untuk beramal amalnya ahli swarga. Terus nomor sewu ibu bapak-bapak, ketika tadi jenengan melangkah dari rumah ke sini datang, niku kinten-kinten gampil nopo angil? Gampil nggih? Berarti bapak-bapak, ibu-ibu para rawuh miturut hadis menika insyaallah minangka ahli swarga. Sebab apa? Sebab kalau ahli surga mau berbuat baik itu gampang. Fayassaruna li amali ahli sa'adah. Wa amma ahli syaqawah sing kecatet minangka ning dunya melarat ning akhirat yo melarat. Fayassaruna li amali ahli syaqa bakal diparingi gampil anggenipun ngamal ke maksiat-maksiat. Pramila ibu-ibu bapak-bapak, nek pengen ngamal ke maksiat kok yo angel berarti jenengan niku ahli swarga mboten pantes ngamal ke maksiat. Nek pengen golek ya sakniki wonten sing sambat. Pak, zaman sekarang itu Pak, jangankan cari yang halal, cari yang haram aja susah. Lalu sama mboten nggih. Artinya kalau susah cari yang haram berarti yang susah cari haram itu tadi adalah ahli swarga. Pramila Gusti Pangeran memberikan kesusahan ketika mau berbuat maksiat. Tuma qara'a lajeng Kanjeng Nabi maos ayat. Fa amma man aqta wasattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sinten kemawon ingkang remen sedekah lan takwa wasaddaqa bil husna lan ugi ngestoaken dawuh kesaenan-kesaenan fasanuyassiruhu lil yusra. Gusti Pangeran bakal paringi gampil ngamal ke kesaenan-kesaenan. Hadis ini paling tidak ada dua pelajaran. Satu, ini tadi ceritanya Baginda Ali lan para sahabat ngempal teng sareyan.
resik-resik makom tungakaken jenazah lajeng Kanjeng Nabi rawuh. Niku nek carane wong Jawa niku nyadran. Ngempal kesarian nggih Pak nggih. Ibu nggih terus nggih. Kumpul di makam bersama rame-rame dengan para sanak kerabat sederek. Kanjeng Nabi rawuh ngundang kiai, ngundang ustaz, bener sama mboten? Lajeng kiai ini ustate paring dawuh di makam Kanjeng Nabi paring dawuh teng sareng. Ya tadi pagi saya nyadran di sekitar arah tempel sana, sama yang saya sampaikan hadis ini. Kanjeng Nabi menyampaikan petuah-petuah paring mau'izatul hasanah teng sareng kepada para sahabat yang sami nempal teng sareng. Pesannya Kanjeng Nabi tentang kowe iki pengen bahagia apa pengen melarat. Nek pengen bahagia ngene iki, nek pengen melarat ngene iki. Nek kowe bahagia paringi gampil ngamalke kesaenan. Nek pengen sing melarat ing dunia lan akhirat, kowe diparingi gampil nglakoni maksiat. Ajeng Kanjeng Nabi maos ayat fa amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Tang sareyan niku wau datang ke makam paring dawuh paring mau'izatul hasanah. Kanjeng Nabi maosaken ayat. Lajeng artinya orang mengadakan nyadran di tanah Jawa niku nyadran boten namung kabudayan nanging sunahipun Kanjeng Nabi. Ya saya sudah sampaikan di mana-mana ada orang adakan nyadran di bulan Ruah. Persis seperti ini kejadiannya, kumpul di makam, resik-resik makam. Ada yang diundang untuk menyampaikan mau'izatul hasanah, persis seperti para sahabat resik-resik makom dungake jenazah. Kanjeng Nabi rawuh, Kanjeng Nabi paring mau'izatul hasanah, memesankan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan-kebaikan itu diamalkan oleh para sahabat dan sak penderek-penderek. Terus ibu-ibu, bapak-bapak mangke teng dusun napa ndukuhe napa teng kampunge piyambak-piyambak menawi sami nglajengaken nyadran tumut acara nyadran niku niate ampun werna-werna, niat ingsun nyadran kanthi angestoaken sunahipun Kanjeng Nabi. Niatnya semata-mata nyadran minangka derek sunnah Kanjeng Nabi. Hadis terakhir ini penting untuk kita amalkan juga. Ini mau kalau pendat saking kitab Sahih Bukhari ini ingkang juz kalih mriki kula beta menika juz 3. Kula lajeng maos hadis langsung mawon nggih. Niki criyosipun wonten sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha. Sa'ad bin Abi Ubadah, ibunya meninggal. Tapi saat tidak ada di situ, artinya saat tidak mendampingi ibunya dan dia tidak sempat menyaksikan ibunya dikuburkan. Fakola lajeng saat ini disambat wadulan datang Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Ibu kula sampun kapundhut Kanjeng Nabi. Ini kula mboten saged nyekseni kapundhutipun ibu kula. Aku nggak menyaksikan ibu saya meninggal dan saya juga tidak tahu ibu saya langsung dikuburkan. Faqala ya Rasulullah, lajeng ayam fa'uha sayun in tasaddaqtu bihi anha. Saat bin Ubadah tamat datang Nabi. Nabi, karena saya tidak bisa nyolati ibu saya, tidak bisa mendoakan ibu saya ketika ibu saya meninggal. Kira-kira kalau saya mengeluarkan sedekah saya itu bermanfaat untuk ibu saya di dalam kubur apa enggak? Yang Nabi jawab, "Qala na'am." Anggih, sedekahmu sing mbok toke kanggo ibumu tekan. Qala fa inni ushiduka annaha itahil mihraba sadaqatun alaiha. Ajeng saat mengatakan begini, nggih Nabi ngesto akan dawuh, kalau memang sedekah saya yang saya keluarkan untuk ibu saya menurut panjenengan memang sampai, kalau gitu sawah saya yang akan berbuah di sebelah sana tak sedekahke kanggo ganjarane kanggo ibuku. Terus nuhun sewu, ini siang hari ini kita makan minum, kita niatkan sedekahnya, pahalanya ini untuk leluhur kita semuanya.
Mudah-mudahan sampai kepada mereka-mereka, dapat meringankan di alam kubur mereka-mereka semuanya, dijebarkan alam kuburnya, diampuni dosa-dosanya, di akhirat besok dipun kempalaken ingkang minangka pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Niki hadis nomor 2756 riwayat Imam Bukhari menika hadis sahih ingkang tentang nyadran tadi hadis nomor 4972 4948. Yang satu tadi cerita tentang nyadran, yang satu lagi cerita tentang sampainya pahala sodakoh yang dikeluarkan untuk ahli kubur, yang itu sampai hari ini di tanah Mataram Islam ini sudah diamalkan sejak era Panembahan Senopati, era Sultan Fatah di Demak sampai dengan era Sultan Hamengkubuwono. Belum ada ormas-ormas Islam. Panembahan Senopati tahun 1500, Muhammadiyah 1912, NU 1926. Panembahan Senopati kita-kita NU nopo Muhammadiyah. Oh, bukan. Nggak masuk dua-duanya. Tapi amalan-amalan yang diamalkan oleh Panembahan Senopati itu sampai hari ini diamalkan di tanah Mataram niku estu saking sunah-sunahe Kanjeng Nabi. Nek dengan ngamalke niyate namung derek sunahe Kanjeng Nabi. Monggo pertanyaan-pertanyaan mbok pilih wonten nek mboten enten kasumanggaken. Kula tutup kanthi donga. Monggo. Ibu, bapak ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Oke, nonton apa mboten? Nah, pun sami tuwuk, sami wareg biasanya ngantuk. Nggih to? Nggih. Yo sambil ngantuk-ngantuk kula cak nembang sekedap, nggih. Nek saged monggo sarengan, nek mboten saged sing penting ketok mangan-mangan wae. Yo, ini tembang Mataraman, biasa dulu dibaca di masjid-masjid sebelum sholat atau habis azan. Mumpung masih ingat, bersolawat setelah azan itu nanti hari ini dikaitkan sama tradisinya salah satu ormas. Padahal riwayat Imam Muslim itu nanti tercatat di kitab Sahih Muslim sama kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, diceritakan Kanjeng Nabi itu mensunahkan, menganjurkan setiap habis azan itu bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Itu sahih itu yang puji-pujian. Jadi nanti menurut saya ibu bapak, nek dengan mireng saking masjid wonten puji-pujian bak doa ada. Ampun mbok sebut, wah kayaknya mesti masjid NU. Nanti kalau dengar, wah kayak nggak ada pujian, oh berarti Muhammadiyah. Jangan gitu. Kalau ada puji-pujian habis azan di sebuah masjid, berarti masjidnya ngamalke sunahe Kanjeng Nabi. Sama kayak tadi, kalau di kampung-kampung ada nyadran, berarti oh kampung kuwi ngamalke sunahe Kanjeng Nabi. Dibawa yang langsung ke atasnya, jangan dikaitkan sama ormas-ormas tertentu. Yo, ling eling sira manungsa tamanana anggonmu ngaji, mumpung durung katekanan malaika juru pati la ilaha ayo al malikul hakul bin Muhammadur la sadiqul. Wah ini penggemar Ida Laila kabeh. Nah lanjutannya dikit lagi, cerita tentang di surga. Luwih mulya luwih mukti rasane wong ning suwarga, 70 widodari kasur babuten cawisi saran meneh la ilaha
Salikul Hakul Mubin Muhammadur Rasul Sadiqul Wa'dil Min. Alhamdulillah. Nah, sudah hampir 45 menit. Monggo, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Mungkin ada yang mau ditanya-tanya nanti setelah ini sambil ngobrol-ngobrol. Monggo kita tutup dengan berdoa bersama. Kita doakan pertama simbah-simbah kita, leluhur kita yang tadi sudah diucapkan, sudah disebut semuanya yang tercatat di sini. Dumugi sak paminggahipun, sak pangandhapipun, mugia sedayanipun pinaringan pangapura, jembar alam kuburipun, ugi kalebet golongan ingkang pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rahmanirrahim. Amin. Yang kedua, kita doakan para sesepuh terah kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh terah, tansah pinaringan sehat walafiat, pinaringan petunjuk-petunjuk ingkang sae, anggenipun para tedak turunipun bisa mengambil contoh dari para sesepuh-sesepuh semuanya. Al-Fatihah. Ketiga, kita doakan kita semua yang hadir, apapun agamanya, mudah-mudahan diberikan Allah kesehatan, berikan keselamatan lahir dan batin. Yang punya usaha, usahanya diparingi lancar, dipun paringi rezeki ingkang kathah lan barokah, dan juga terutama yang punya hutang, hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa bi ni'amahu kafi mazida. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratul maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna ma qara'na wa silaturahmi minna wa shadaqatina wa ma amina min a'malin shalihah ila ruhin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi Bapak Erhard Jawarsito kakung putri katur dumateng sedaya tedak turunipun sak paminggahipun dumugi Panembahan Purubaya lan dumugi sak paminggahipun sedayanipun ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum nawir kuburohum waksilhum bil ma'i wa talji wal baradi wa naqihim minal khataya kama yunaqqal thawbul abyadu minad danas wa abdilhum min khairan daran khairan min darihim wa zawjan khairan li zawjihim wa a'idhum min fitnatil qabri wa adzabin nar. Allahumma ya Allah estu kula nyuwun dhateng panjenengan ya Allah putra-putrinipun para rawuh sedaya ya Allah panjenengan dadosaken putra-putri ingkang saleh lan salehah putra-putri ingkang saking golongan muslimin muslimat panjenengan dadosaken putra-putri ingkang waget ngamalke Quran, ingkang waget ngapalke Quran, ugi ingkang waget maos Al-Quran. Mbok pilih boten kepareng ya Allah, paling boten tedak turun para rawuh muslimin muslimatipun ya Allah, panjenengan dadosaken tedak turun ingkang purun nyemak Al-Quran. Ya Allah ya Rahimal Mu'minin, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Matur nuwun Bapak-bapak, Ibu-ibu, para rawuh, muga-muga menapa ingkang kita lajengaken wonten ing siang menika dipun tampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala minangka amal saleh Bapak-bapak, Ibu-ibu sedaya ingkang ganjaranipun dipun mugiaken dumateng sedaya leluhur ingkang kita pekteni wonten ing siang menika. Amin ya rabbal alamin. Saking kula estu kathah kirangipun kathah lepatipun nyuwun gunging pangapunten. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz